Larutan A dan larutan B diuji dengan alat uji elektrolit. Lampu alat uji menyala ketika menguji larutan A, sedangkan apabila larutan B yang diuji, maka lampu tidak menyala, tetapi ada gelembung-gelembung gas pada elektrodanya. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa, dari sini berarti topiknya tentang alat uji daya hantar listrik. Jadi teman-teman, ada dia nanti namanya larutannya itu berupa larutan elektrolit. Berarti ini ada dia nanti larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit dibagi dua, elektrolit kuat. Kemudian ada nanti dia namanya larutan elektrolit lemah. Yang ketiga ada nanti dia larutan non-elektrolit. Nah, ketiga larutan ini apabila kita uji pada lampu, ya kan, alat ujinya dengan lampu, maka kalau larutan elektrolit kuat dia akan menyala. Oke. Sedangkan elektrolit lemah lampunya nanti tidak menyala. Non-elektrolit ini juga tidak menyala. Nah, untuk gelembung gas, untuk larutan elektrolit kuat nanti dia ada gelembung gasnya, elektrolit lemah dia ada gelembung gasnya, untuk non-elektrolit nanti tidak ada gelembung gasnya. Tapi teman-teman nanti kalau elektrolit lemah bisa aja lampunya di sini redup, gelembung gasnya tidak ada, bisa, atau lampunya redup, gelembung gasnya ada tapi sedikit. Nah, itu juga sama ya teman-teman, boleh masuk ke elektrolit lemah. Ini yang saya tuliskan bentuknya secara umum saja. Oke, kita cek sekarang. Lampu alat uji A, ini menguji larutan A, itu menyala. Oke, menyala. Berarti kalau menyala dia masuk ke elektrolit kuat. Nah, sedangkan pada larutan B, ini dia tidak menyala, tetapi ada gelembung gasnya. Berarti masuk ke elektrolit lemah. Berarti dari sini teman-teman, kita cek yang A ini elektrolit kuat, saya singkat elit ya teman-teman. Sedangkan yang B ini adalah elektrolit lemah. Oke, kita cek optionnya. A, larutan A elektrolit kuat dan larutan B non-elektrolit. Salah. B, larutan A non-elektrolit dan larutan B elektrolit kuat. Salah. Jumlah ion pada larutan A lebih banyak daripada jumlah ion pada larutan B. Jumlah ion pada larutan A lebih sedikit daripada jumlah ion pada larutan B. Jumlah ion dalam kedua larutan tidak dapat dibandingkan. Oke teman-teman, berarti gini. Contoh larutan elektrolit kuat itu biasanya asam kuat, basa kuat, kemudian garam. Misalnya ini garam, NaCl. Jadi NaCl, larutan NaCl, kalau kita ionisasi itu teman-teman menghasilkan Na+ ditambah Cl-. Nah, elektrolit lemah contohnya asam lemah, basa lemah. Misalnya nih kita ambil CH3COOH. Apabila kita ionisasi, ini akan menghasilkan CH3COO- ditambah H+. Karena dia larutannya adalah elektrolit lemah teman-teman, maka ini reaksinya tidak searah. Berarti reaksinya dalam keadaan setimbang, artinya bolak-balik. Sedangkan yang elektrolit kuat nanti akan terurai menjadi Na+ tambah Cl-, artinya reaksinya akan terurai. Nah, berarti dari sini teman-teman, bagaimana kita membandingkan jumlah ionnya? Apakah jumlah ionnya bisa kita bandingkan atau tidak? Nah, seperti ini. Ini kan kalau kita hitung teman-teman, jumlah ionnya ini 1 berarti 2, ini 1 berarti 2. Nah, tapi gini teman-teman, karena ini dia larutannya dalam keadaan terionisasi sempurna, artinya jumlah yang terionisasinya itu secara keseluruhan. Berarti semuanya terurai. Nah,
Sedangkan CH3COH ini hanya sebagian yang terurai. Tahu dari mana sebagian? Posisinya seimbang, artinya bolak-balik. Berarti tidak semuanya terurai. Nah, tadi kan kenapa dia bisa mengantarkan arus listrik? Karena dia menjadi ion-ionnya, gitu ya, mengalami terionisasi. Nah, yang ini dia tidak semua. Berarti kalau gitu jumlah ionnya mana yang lebih banyak? Iya, yang lebih banyak adalah yang di atas, bersifat elektrolit kuat karena dia mengalami ionisasi secara keseluruhan. Berarti dari sini jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, sudah jelas jawabannya adalah yang C. Jumlah ion pada larutan A lebih banyak daripada jumlah ion pada larutan B. Karena jumlah ionnya pasti mengalami ionisasi sempurna. Oke ya teman-teman, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.